Hello. Bonjour. Chinese, hello. Halo sob, selamat berjumpa kembali. Nah, kali ini kita akan mengulas film dari serial Fox, yang berjudul The Last Man on Earth, tahun 2015. Film ini bercerita tentang seorang pria yang sedang menjalani hidup sendirian di bumi. Film serial ini sangat seru sob. Oke, bagaimanakah ceritanya? Langsung saja kita mengulasnya. Namun sebelum lanjut, untuk kaum rebahan, simetriskan posisi rebahan, siapkan kopi. Dan sebelumnya intro. Berlatar tahun 2021, 1 tahun setelah virus menyerang umat manusia, seorang pria yang bernama Vir Miller, sedang melakukan penjelajahan ke seluruh negara terdekat di Amerika. Berbulan-bulan ia berkeliling. Tampaknya tidak ada satupun manusia yang tersisa. Akhirnya ia memutuskan untuk menuliskan pesan hidup di Tucson, di setiap negara yang pernah ia kunjungi. Vir berharap ada orang lain yang membaca petunjuk itu, dan kemudian menemukan dirinya di Tucson, Arizona. Vir kemudian kembali ke rumahnya yang berada di Tucson. Ia juga mendekorasi ulang rumahnya dan menempatkan barang-barang berharga yang sebelumnya ia ambil dari tempat-tempat ternama. Tampaknya Vir terlihat sangat bahagia dengan situasi ini. Di malam harinya, Vir berdoa kepada Tuhan supaya ia diberi petunjuk dengan situasi ini. Vir merasa bahwa seluruh manusia telah mengalami kepunahan selain dirinya lah yang hanya selamat. Vir meminta kepada Tuhan agar ia diberikan pasangan hidup. Vir kemudian melakukan kegiatan untuk menghilangkan rasa sedihnya. Di sana Vir berbuat sesuka hatinya dan mengambil makanan di toko sepuasnya. Ia juga selalu menonton film yang bertema bertahan hidup, yang mana film tersebut membuatnya terinspirasi. Setelah 1 tahun menjalani kehidupan sendiri, kemudian Vir tampaknya menjadi orang yang sangat jorok. Saat itu ia kehabisan air. Namun karena listriknya sudah padam, akhirnya ia malah menggantikannya dengan minuman beralkohol. Toiletnya pun dipenuhi dengan sampah botol mineral. Tak ingin mengambil pusing, Vir langsung membuat toilet di atas kolam renangnya sendiri. Di sisi lain Vir juga mempunyai banyak teman yang selalu menemaninya. Namun seiring waktu ia sadar bahwa mereka bukanlah orang sesungguhnya. Akhirnya Vir pun pergi ke tengah gurun untuk menuliskan pesan bahwa dirinya pernah hidup. Di sana Vir pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri karena ia merasa sedih dan kesepian. Vir pun mulai menyalakan mobilnya dan berencana untuk menabrakannya. Namun di tengah ia mau bunuh diri, tiba-tiba ia melihat asap dari kejauhan. Vir pun membatalkan aksinya dan kemudian menghampiri sebuah camp. Sontak Vir pun terkejut karena ia melihat tanda-tanda seorang wanita di sana. Vir pun kemudian pingsan dan kemudian ia terbangun kembali di hadapan sosok wanita yang sedang panik. Wanita itu kemudian juga menodongkan pistol kepada Vir. Vir mencoba menenangkannya, dan akhirnya mereka pun berkenalan. Wanita itu bernama Carol. Ia bercerita bahwa ia telah menjelajahi negara juga. Namun Carol menemukan petunjuk yang ditulis Vir. Kemudian ia pergi ke Tucson sampai saat ini. Carol pun meminta Vir untuk menunjukkan lokasi rumahnya. Namun setelah sampai, Carol merasa jijik dengan kejorokan Vir. Ia melihat bahwa rumah yang ditempati Vir itu seperti tempat sampah. Melihat Carol yang selalu menjelekkan dirinya, Vir kemudian mengantarkan Carol ke asalnya. Keesokan harinya Carol kembali ke rumah Vir, dan kemudian mulai membersihkan rumahnya. Melihat itu Vir pun merasa terganggu karena ia tidak mau kehidupan pribadinya dicampuri oleh orang lain. Carol berusaha menyatakan kepada Vir agar ia bisa memanfaatkan barang yang ada di sekitarnya dengan efektif. Dengan kehadiran Carol, Vir pun merasa sangat terbebani. Vir merasa bahwa Carol adalah orang yang sangat menyebalkan. Namun di suatu saat, Vir sangat ingin melakukan mantap-mantap. Vir pun merayu Carol untuk melakukan enak-enak itu. Namun Carol mengatakan bahwa ia hanya mau melakukan enak-enak jika setelah menikah saja. Carol mempunyai ambisi di mana ia ingin membangun populasi baru. Ia tidak ingin mempunyai anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah. Akhirnya Vir pun terpaksa memutuskan untuk menikahi Carol. Karena saat itu Vir sangatlah ingin melakukan mantap-mantap. Mendengar itu Carol sangatlah bahagia, dan mulai merancang pernikahan mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, akhirnya Vir dan Carol resmi menjadi pasangan suami istri.
walaupun sebenarnya Fir sangat terpaksa melakukannya. Fir pun menjalani hidupnya dengan Carol, dan mereka pun terlihat tampak bahagia di sana. Suatu saat mereka sedang jalan-jalan keliling kota, namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka. Fir pun bergegas keluar, dan ia pun terkejut karena melihat seorang wanita cantik di sana. Wanita itu bernama Melissa. Mereka pun kemudian membawanya ke rumah. Di perjalanan Melissa pun bercerita bahwa dirinya berasal dari Florida. Melissa juga melakukan penjelajahan, yang akhirnya menemukan petunjuk yang merupakan tulisan dari Fir sendiri. Di sisi lain Fir merasa sangat bergairah melihat Melissa, namun saat itu Carol memberitahunya bahwa mereka berdua sudah menikah. Hal itu membuat Melissa sedikit membatasi pergaulannya dengan Fir. Setelah kehadiran Melissa, Fir langsung merubah pola hidupnya dengan drastis. Fir selalu mencari perhatian terhadap Melissa. Ia selalu berusaha mendekati Melissa dan merayunya. Namun saat itu Melissa mengatakan terus terang bahwa dirinya tidak ingin merusak hubungan orang lain. Namun berbagai cara dilakukan Fir agar ia bisa meluluhkan hati Melissa. Fir juga memberikan tempat tinggal terpisah untuk Melissa agar ia bisa melakukan perselingkuhan tanpa sepengetahuan Carol. Keesokan harinya Fir ke rumah Melissa, dan kemudian ia memberikan kejutan. Fir pun terus-menerus merayu Melissa sampai akhirnya Melissa menerima cintanya. Namun di tengah mereka bermesraan, tiba-tiba seorang pria menghampiri mereka berdua. Pria itu bernama Tut. Acara Fir pun kemudian menjadi kacau karena kehadiran Tut. Mereka pun kumpul bersama. Dan Tut pun mulai bercerita tentang pengalamannya. Seperti orang sebelumnya ia pergi ke Tucson juga karena petunjuk yang ditulis oleh Fir sendiri. Tut pun mencari tempat untuk tidur. Namun saat itu Melissa mengikutinya dan menawarkan untuk tinggal bersamanya. Melihat itu Fir pun merasa semakin cemburu. Beberapa minggu kemudian, akhirnya mereka pun akrab. Namun Fir selalu memata-matai kegiatan Tut dan Melissa. Fir melihat bahwa mereka terlihat sangat mesra. Tut dan Melissa pun hidup bersama dengan bahagia. Namun sebaliknya, Fir selalu merasa menyesal karena ia sudah terlanjur menikahi Carol. Beberapa hari kemudian, Fir sedang berbincang-bincang dengan Tut. Saat itu Tut menceritakan bahwa dirinya telah melakukan mantap-mantapan dengan Melissa. Tut juga menceritakan tentang keindahan tubuh Melissa yang telah ia nikmati. Saat itu Tut dipanggil oleh Melissa untuk melakukan suatu hal. Melihat hal itu hati Fir pun semakin hancur. Setelah itu Carol juga semakin cerewet dan menyuruh Fir untuk membersihkan kolam yang sangat kotor itu. Di tengah melakukan tugasnya, Fir pun berencana untuk menyingkirkan Tut. Fir kemudian mengajak Tut untuk pergi ke suatu tempat yang sangat amat jauh dari tempat tinggalnya. Di tengah jalan Fir menyuruh Tut untuk memeriksa ban mobilnya, namun tiba-tiba Fir menancap gas dan pergi meninggalkan Tut. Namun melihat Tut yang sangat polos, Fir merasa ibah dan kemudian pun memutuskan untuk menggagalkan rencana itu. Fir pun merasa hilaf atas hal ini. Ia tersadar bahwa Melissa bukanlah jodohnya. Ia merasa bahwa dirinya hanya mementingkan nafsunya sendiri. Akhirnya Fir pun kembali membersihkan kolam kotorannya dan kemudian menunjukkannya kepada Carol. Melihat itu Carol pun merasa sangat bahagia. Mulai saat ini Fir bertekad untuk membahagiakan istrinya itu. Keesokan harinya saat Fir akan pergi berbelanja, ia sangat terkejut ketika melihat seekor sapi di halaman rumahnya. Fir pun kemudian menunjukkan temuannya itu kepada mereka semua. Mereka pun semua merasa gembira melihatnya. Fir pun berniat untuk mengolahnya menjadi stik panggang. Namun Tut tiba-tiba menolak pendapat Fir. Tut menyarankan untuk memelihara sapi itu dan memanfaatkan susunya untuk diolah. Dan mereka pun lebih memilih pendapat dari Tut daripada Fir. Fir pun merasa tersingkirkan dari posisinya dan ia pun mulai membenci Tut kembali. Malam harinya Fir pun mulai berencana untuk menyembunyikan sapi itu yang mana sebelumnya Tut telah menempatkan sapi itu di belakang rumahnya. Fir kemudian membawa sapi itu ke dalam sebuah toko minuman. Keesokan harinya, mereka kebingungan mencari sapi itu, dan akhirnya menyalahkan Tut. Fir berlagak seolah tak tahu apa-apa. Di sela-sela mereka bingung, Fir kemudian menawarkan untuk membantu mereka untuk mencari sapi itu sendirian, namun mereka lebih memilih untuk mencarinya bersama-sama. Hal itu membuat Fir khawatir jika perbuatannya itu terbongkar. Melissa kemudian memasuki toko minuman yang berisi sapi itu. Namun Fir melihat bahwa sapi itu ternyata telah kabur. Fir pun kemudian kembali ke rumah. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan Tut yang sedang membawa sapi itu kembali.
Tut pun kembali mendapat pujian dari rekan-rekannya. Namun Fir tak akan tinggal diam dan akan terus mencoba menghasut Tut. Carol juga menempatkan sapi itu ke kamarnya agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali. Keesokan harinya Fir sedang berbelanja di toko. Namun setelah ia mengumpulkan barang belanjaannya, Fir tiba-tiba membakar barang belanjaannya itu. Ia kembali merasa depresi akan kehidupan yang ia jalani saat ini. Fir sebenarnya masih mencintai Melissa. Namun saat itu, tiba-tiba dua orang perempuan menghampiri Fir dan berteriak histeris. Mereka bernama Kel dan Erika. Di rumah Fir pun merencanakan sesuatu agar ia bisa berkencang dengan mereka. Fir pun menyuruh Carol untuk menginap di rumah Melissa sementara dengan beralasan bahwa dirinya akan mendekorasi ulang rumahnya. Carol pun mempercayainya dan kemudian ia pergi. Di malam harinya Fir mulai pesta dengan mereka. Fir merasa bergairah melihat rayuan mereka berdua. Sebelumnya Kel dan Erika tidak tahu bahwa Fir mempunyai istri dan beberapa rekannya. Mereka berdua pun mengajak Fir untuk mantap-mantapan bersama. Di rumah Melissa, Tut dan Carol berencana untuk membeli sebuah balon untuk mengadakan pesta sederhana. Mereka pun pergi berbelanja untuk mencari balon. Di saat bersamaan Fir dan kedua wanita itu sedang pulang. Namun tiba-tiba mereka terkejut karena melihat orang lain di sana. Melihat Carol, Fir pun langsung bersembunyi. Kel dan Erika pun memperkenalkan dirinya dan tak lupa mereka memperkenalkan ia yang dibawanya. Melihat pria di mobil itu, Carol pun terkejut. Karena ternyata pria itu adalah Fir. Semua rencana Fir pun terungkap. Peristiwa itu membuat Fir dikucilkan oleh rekan-rekannya, terutama Carol istrinya. Karena marah, Carol pun mengusir Fir dari rumah. Fir pun pergi menuju teman lamanya yang berada di toko minuman. Di sana ia hanya ditemani oleh bola-bola kesayangannya itu. Hati Fir pun hancur. Ia juga melihat bahwa mereka sudah tidak merindukannya lagi. Fir menyesal karena telah berulang kali membohongi rekan-rekannya dan istrinya sendiri hanya untuk mendapatkan sanjungan saja. Beberapa saat kemudian Carol mendatangi Fir, dan kemudian ia memberikan surat cerai. Carol sudah memaafkan perbuatan Fir namun ia meminta untuk kembali berteman saja. Fir pun menyetujui dan ia pun kembali ke rumahnya. 2 hari setelah bercerai dengan Carol, Fir menjadi lebih leluasa melakukan apapun. Fir kembali menggoda Kel dan Erika dan kemudian mengajaknya mantap-mantapan lagi. Namun sebelum itu, Fir pergi ke perbatasan kota untuk merubah sebuah tulisan, yang menjadi penyebab bertambah banyaknya orang yang muncul. Fir merubah tulisan itu, namun tiba-tiba tangga yang ia gunakan terjatuh. Fir pun akhirnya tidak bisa turun dan terjebak di atas sana. Di sisi lain Kel dan Erika sudah menanti kedatangan Fir. Mereka merasa bahwa Fir telah menipu mereka. Fir yang saat itu terjebak di atas papan itu, mulai kepanasan karena terpapar oleh sinar matahari. Di malam harinya Carol juga mulai mengumpulkan rekan-rekannya untuk mencari Fir. Namun mereka tiba-tiba melihat sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh pria bertubuh kekar. Ternyata pria itu telah menyelamatkan Fir. Di sana mereka semua bertemu untuk menyambut pria itu. Pria itu adalah mantan anggota militer, yang bernama Miller. Mereka juga terkejut karena dia memiliki nama yang sama dengan nama belakang Fir, yaitu Riff Mailer. Mailer kemudian menetap bersama mereka dan mulai membuat peralatan yang bisa dimanfaatkan. Karena melihat keterampilan Mailer, mereka pun tersanjung. Melihat itu Fir merasa iri. Fir pun berusaha untuk mencemari nama Mailer. Namun usahanya sia-sia. Walaupun gagal, Fir selalu berusaha untuk menyaingi pria itu. Namun suatu saat, Mailer meminta Fir untuk berdamai saja, karena tujuan Mailer sendiri adalah untuk mencari rekan bukan mencari musuh. Malam harinya Fir mendengar bahwa Carol dan Mailer telah melakukan enak-enak. Hal itu malah membuat Fir emosi dan kemudian memarahi Carol. Namun rupanya Fir lupa bahwa dirinya dengan Carol telah lama bercerai. Fir pun menemui Mailer dan kemudian mengancamnya. Fir juga mengatakan bahwa Carol masih menjadi istrinya. Fir juga memohon kepada Carol untuk menikah kembali. Namun Carol sudah terlanjur mencintai Mailer. Seiring waktu Miller pun merencanakan untuk menyingkirkan Fir. Pada saat acara pertemuan malam, Mailer langsung menyerang Fir dan kemudian membawa Fir menuju tempat yang sangat jauh dari kota. Mailer pun meninggalkan Fir sendirian di sana dan menyisahkan beberapa makanan saja. Keesokan harinya, tubuh Fir mulai melemas karena terpapar sinar matahari. Namun tiba-tiba Carol menyusulnya dan kemudian memberi Fir makanan. Carol juga mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin meninggalkan seorang pria yang telah berhasil menyatukan beberapa orang yang telah tersesat.
tanpa tanda tulisan yang dituliskan Fir di masa lalu, maka mereka tidak akan bisa berkumpul seperti sekarang. Carol pun memutuskan untuk menemani Fir pergi, dan kemudian mereka berdua kembali mencari tempat yang sekiranya akan aman. Di akhir film ini, Sin memperlihatkan seorang astronot yang sedang terjebak di dalam pesawat luar angkasa. Astronot itu kebingungan karena ia tidak kunjung juga mendapatkan sinyal dari bumi. Dan film pun berakhir.